Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tema yang kami buat, yaitu mengenai peduli. Oke, di sini peduli concern to our world atau peduli kepada dunia kita. Nah, di sini ada anggota-anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Yunia Saputri dengan NPM 2217051106. Yang kedua ada Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058, dan yang terakhir ada Rita Irmayani dengan NPM 2217051047. Nah, dengan di sini saya Elsa Dwi Agresti akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai what is concern atau apa itu peduli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepedulian juga merupakan partisipasi, yakni keikutsertaan. Kata peduli mempunyai makna yang beragam. Oleh karena itu, kepedulian itu menyangkut tugas, peran, dan juga hubungan. Kata peduli juga berhubungan dengan pribadi, emosi, dan juga kebutuhan. Lalu yang selanjutnya, what is concern for the world important? Atau kenapa sih kok peduli pada dunia itu sangat penting? Nah, yang pertama adalah karena adanya isu global yang kompleks. Jadi semakin ke zaman sekarang ini, isu-isu global itu semakin kompleks dan semakin banyak sekali. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kepedulian kepada dunia. Lalu yang kedua, yaitu solidaritas manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai jiwa kepedulian dan juga jiwa kemanusiaan untuk membentuk solidaritas antar manusia. Lalu yang ketiga, yaitu peningkatan kualitas hidup. Ya, jadi banyak sekali kehidupan dunia ini yang berubah gitu. Jadi semakin meningkat. Oleh karena itu kita juga butuh kepedulian di sini. Yang keempat yaitu pemenuhan hak asasi manusia. Tentunya ini udah nggak asing lagi ya mengenai hak asasi manusia, karena itu merupakan hal yang sangat berhubungan erat dengan kepedulian. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yunia Saputri. Kepada Yunia dipersilakan. Di sini saya Yunia Saputri akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Elsa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hambatan-hambatan untuk kepedulian kita terhadap negara gitu, terhadap dunia. Nah, yang pertama itu ada egoisme, kemudian ada materialisme. Nah, apa itu egoisme? Egoisme sendiri adalah tindakan seseorang terarah atau harus terarah demi kepentingan diri sendiri. Macam-macam egoisme itu dibagi menjadi dua, yaitu egoisme etis dan juga egoisme psikologis. Selanjutnya ada materialisme. Kemudian apa itu materialisme? Materialisme yaitu di mana tindakan kita itu sangat mengutamakan materi sebagai sarana atau pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, di sini orang yang materialisme akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Inilah yang akan menjadi mendorong kita untuk terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Selanjutnya ada peace and conflict, di mana ini ada konflik dunia, ada peran perdamaian, dan juga upaya perdamaian. Yang pertama itu ada konflik dunia. Nah, konflik dunia itu adalah konflik bersenjata dan ketegangan politik ada di berbagai belahan dunia yang mencakup konflik lokal dan juga konflik antar negara. Kemudian ada peran perdamaian. Perdamaian adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan dunia dan memungkinkan komunitas global untuk berkembang secara aman. Selanjutnya ada upaya perdamaian. Nah, upaya-upaya dari perdamaian sendiri itu yang sudah dilakukan ada negosiasi damai, ada perjanjian diplomatik, dan juga misi perdamaian oleh PBB. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rita Irmayani. Oke, jadi di sini saya Rita Irmayani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi di sini ada contoh konflik dunia, konflik Israel dan Palestina. Nah, ini ada faktor pemicu, dampak, upaya, sama harapan. Jadi yang pertama itu kita bahas yang faktor pemicu. Faktor pemicu ini meliputi sengketa wilayah, aspek agama, sejarah konflik lama, ketegangan politik, dan faktor ekonomi. Selanjutnya ada dampak.
di mana meliputi banyak korban jiwa, rusaknya infrastruktur, krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan dampak psikologis. Selanjutnya ada upaya. Upaya itu ada demonstrasi dan kampanye, bantuan dan kemanusiaan. Selanjutnya ada harapan, itu meliputi dialog dan negosiasi, peran komunitas internasional, organisasi kemanusiaan dan individu seluruh dunia. Selanjutnya peran aktivis dan masyarakat sipil. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu meskipun konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan terkompleks di dunia, upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan tetap relevan. Selanjutnya, kepedulian dunia dan tindakan individu dapat berkontribusi pada perubahan positif, dan harapan untuk perdamaian tetap ada meskipun tantangan besar yang dihadapi dengan upaya bersama perdamaian yang berkelanjutan dapat dicapai. Mungkin penjelasan ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.